Salam, perkenalkan nama saya Dorce Ledo, saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Kupang, semester 3 kelas B. Tanggapan saya terhadap film yang telah saya nonton yaitu bahwa sebagai seorang siswa haruslah memiliki etika dan sopan santun yang baik yang seharusnya sudah tertanam di dalam dirinya sejak awal, contohnya dimulai dari lingkungan keluarga. Ketika di dalam lingkungan keluarga telah ditanamkan di dalam diri anak sebuah etika atau sebuah aturan sopan santun yang baik di dalam diri anak, maka pada saat anak telah keluar dari rumah atau contohnya berada di dalam lingkungan sekolah, pasti anak akan selalu mengingat akan kebiasaan-kebiasaan yang telah dia tanamkan di dalam dirinya sejak dalam keluarga, sehingga di luar lingkungan keluarga pun ia akan terus memiliki etika dan sopan santun yang baik. Nah, pesan moral yang saya dapatkan dari film pendek tersebut yaitu bahwa sebagai seorang guru tidak jarang pernah menemukan siswa atau anak yang sering mencari perhatian guru atau melakukan hal-hal yang kurang baik yang sehingga dicap sebagai seorang nakal. Nah, contoh yang saya temukan di dalam film yang telah saya nonton yaitu contoh kenakalan siswa, yaitu yang pertama terlambat masuk sekolah, yang kedua tidak rapi dalam berpakaian, tidak memiliki sopan santun dalam menyapa orang yang lebih tua, bahkan terhadap teman sekolahnya, dan tidak memiliki etika yang baik ketika berada di dalam kelas. Contohnya memainkan handphone pada saat pelajaran sedang berlangsung, dan yang berikut yaitu tidak meminta izin kepada guru ketika hendak keluar masuk kelas. Nah, dalam menghadapi hal-hal atau dalam menghadapi kenakalan siswa seperti itu, kesabaran seorang guru sangatlah diuji. Nah, sebagai seorang guru harus pandai dalam mengelola emosi sehingga dapat menentukan jalan keluar yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Sebagai seorang guru juga harus mengetahui penyebab-penyebab apa yang membuat seorang siswa melakukan hal-hal yang tidak sesuai sehingga dianggap sebagai anak yang nakal. Contoh penyebab yang pertama yaitu siswa ingin mendapatkan atau mencari perhatian dari seorang guru maupun dari orang tua. Nah, perhatian yang harus diberikan terhadap siswa yang nakal yaitu yang pertama selalu memiliki waktu yang berkualitas dengan anak, contohnya selalu mengajak ngobrol anak atau bertukar pikiran dengan anak. Dan yang berikut yaitu selalu memberikan pujian terhadap anak, meskipun sekecil apapun prestasi yang diraih oleh anak. Sebagai seorang guru atau orang tua wajib memberikan pujian agar anak semakin semangat dalam meraih cita-cita atau prestasi yang ingin diraihnya. Nah, perhatian terhadap anak juga bukan hanya dalam bentuk materi dan benda saja, tetapi cukup dengan selalu ada untuk anak, selalu memberikan motivasi yang baik untuk anak. Itu menurut saya sudah cukup bagi anak, lebih cukup bagi anak. Nah, penyebab yang kedua yaitu siswa salah dalam berpergaulan. Nah, pergaulan yang kurang baik akan dapat membuat siswa mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik tersebut. Contohnya ketika seorang siswa berasal dari keluarga yang memiliki etika dan sopan santun yang baik, namun ketika dia salah dalam bergaul atau salah dalam memilih teman, maka kebiasaan-kebiasaan buruk yang terdapat di dalam kehidupan teman-teman sepergaulannya akan mempengaruhinya sehingga dia pun akan terjerumus ke dalam pergaulan-pergaulan yang tidak baik tersebut. Maka dalam hal ini, sebagai seorang guru dan sebagai seorang orang tua haruslah waspada terhadap pergaulan-pergaulan anak. Sebagai seorang guru, cara atau solusi untuk mengatasi
siswa atau anak yang bandel atau nakal, yaitu yang pertama, tidak memberikan label atau sebutan anak nakal terhadap siswa yang dianggap sebagai anak yang nakal. Yang kedua, selalu memberikan teladan yang baik. Nah, sebagai seorang guru juga harus memberikan teladan yang baik terhadap siswa. Contohnya, guru tidak terlambat datang ke sekolah, selalu berpakaian yang rapi, tidak memainkan handphone saat di dalam kelas, karena anak akan selalu meniru kebiasaan-kebiasaan yang selalu ditunjukkan oleh guru. Nah, yang berikut, jangan membentak anak di depan umum. Yang keempat, buat aturan dan beri sanksi yang tegas. Di dalam lingkungan sekolah, sebagai seorang guru harus memberikan sanksi dan di dalam mentaati semua aturan. Ketika anak melanggar aturan tersebut, guru harus tegas dalam memberikan sanksi sehingga anak memiliki kesadaran untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Yang berikut, selalu mendoakan siswa. Sebagai seorang guru juga wajib selalu mendoakan siswa agar siswa memiliki moral dan etika yang baik. Terima kasih.